Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua seluruh pengguna aplikasi pinjaman uang online ya? Dan hari ini kita pengen membahas lagi ya tentang apa sih sebenarnya masalah makanya kalian masih sering ditolak ya sama hampir semua aplikasi pinjaman uang online. Dan aku akan bongkar tips and triknya bagaimana supaya kalian bisa tetap diterima di semua aplikasi pinjaman uang online ya. Walaupun kalian sudah pernah cacat atau mungkin kalian saat ini masih dalam keadaan punya hutang mungkin di aplikasi-aplikasi yang lainnya. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe di channel ini supaya kalian gak ketinggalan semua informasi terbaru dari channel kita secara gratis. Oke, mungkin beberapa teman-teman yang saat ini sedang kesal ya karena memang belum berhasil mengajukan pinjaman uang online buat kalian yang mungkin saat ini masih terdesak masalah keuangan ya. Dan hari ini kita akan bongkar semua apa yang menjadi hal yang terpenting dalam aplikasi pinjaman uang online tersebut. Dan yang pertama, syarat dalam mengajukan pinjaman uang online itu adalah KTP ya. Jadi untuk kalian yang pengen mengajukan pinjaman uang online, terlebih dahulu kalian harus punya KTP yang sudah elektrik yang masih baru. Jadi kalau masih pakai KTP lama yang belum seumur hidup itu dipastikan tidak bisa ya. Jadi kalian harus mengganti dulu KTP kalian menjadi KTP yang sudah elektrik ya, yang itulah yang udah untuk seumur hidup. Itu yang pertama. Dan pada saat kalian pengen mengajukan pinjaman uang online itu, kalian harus pastikan foto KTP kalian itu memang benar-benar jelas, baik itu fotonya ataupun mungkin tulisan yang ada di keterangan KTP tersebut. Jadi kalau seandainya foto kalian buram atau mungkin tulisan yang di situ sudah nggak jelas lagi, mungkin karena sering bolak-balik ditarik di dalam dompet, jadi kan kelihatan kabus ya. Jadi kalau saran aku, syarat yang pertama itu kalian harus punya KTP, foto dan tulisan yang ada di KTP tersebut juga terlihat jelas. Jadi kalau seandainya itu buram dan tulisannya juga nggak bisa dibaca, saran aku kalian harus mengganti terlebih dahulu KTP kalian tersebut. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua, kalian adalah kontak darurat. Itu merupakan hal finishing juga ketika kalian harus mau mengajukan pinjaman uang online. Ada apa dengan kontak darurat yang kalian masukkan? Itu adalah bukti konfirmasi bahwasannya orang yang kalian masukkan ke dalam kontak darurat tersebut secara otomatis akan dimintai keterangan. Jadi saran aku, ketika kalian memasukkan nomor kontak darurat orang lain, kalian memang harus benar-benar terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada nomor kontak darurat tersebut. Jadi kalau seandainya kalian belum konfirmasi tiba-tiba masukin aja, itu nanti terjadi sebuah keributan jadinya ya. Jadi makanya aku bilang ya, kalian konfirmasi terlebih dahulu kepada nomor kontak darurat tersebut. Supaya apa? Nanti ketika pihak customer service atau mungkin tim analisis kredit dari aplikasi tersebut mengkonfirmasi atau menanyai tentang perihal kita, mereka bisa bantu jawab. Sebenarnya sih pertanyaannya dari customer service itu nggak ribet-ribet amat. Pasti yang bisa dijawab sama kontak darurat yang kalian masukkan. Misalnya masalah tempat tinggal, pekerjaan, atau mungkin lain sebagainya, hal-hal yang umum lah. Yang pasti kalau kita masukin nomor kontak darurat tersebut adalah orang-orang yang mungkin bisa kita anggap dekat dengan kita. Jadi kalau seandainya nggak dekat dengan kita, jangan dimasukin nomor kontak darurat. Dan itu kalian harus izin dulu sama yang punya nomor ya, supaya nanti nggak terjadi kesalahpahaman. Dan yang ketiga adalah data-data yang kalian kirimkan. Saat ini beberapa aplikasi pinjaman uang online sedang merevisi peraturan mereka ya. Artinya mereka sekarang sedang memperketat peraturan mereka dengan menambahkan data-data yang saat ini mungkin tidak semua orang punya ya. Karena seperti NPWP dan BPJS Ketenagakerjaan itu kan saat ini ya tidak semua orang punya. Akibat dari pandemi virus corona ya, beberapa aplikasi pinjaman uang online kembali merilis peraturan-peraturan terbaru mereka saat ini ya. Dan beberapa teman-teman yang lain juga mengeluhkan hal yang serupa.
Terus saran aku buat kalian yang masih sering ditolak di aplikasi pinjaman uang online ya, kalian harus melakukan itu secara berulang. Jadi kalau seandainya kalian hari ini ditolak dan besok atau lusa atau minggu depan, bulan depan kalian bisa mengajukan, saran aku kalian ajukan kembali. Kenapa seperti itu? Karena hampir di semua pinjaman uang online saat ini hampir memiliki kuota per hari. Jadi kalau seandainya kebetulan kuotanya sudah penuh dan punya kita baru masuk, ya sama dengan nggak bisa ya. Jadi makanya kita harus coba terus secara berulang. Dan terlebih lagi buat pengguna aplikasi Akulaku ya, saat ini memang nggak semua orang bisa menggunakan beberapa produk yang mereka tawarkan ya, seperti KTA Kilat dan Acicil. Itu kan juga tergolong cukup ribet ya hari ini, karena memang kita harus menambahkan beberapa data-data yang mungkin kita tidak punya ya, seperti yang saya bilang tadi untuk BPJS Ketenagakerjaan dan NPWP, yaitu NPWP untuk pajak diri. Terus buat kalian yang mungkin masih sering ditolak, itu adalah ketika kalian mengirimkan data-data yang tidak sinkron. Artinya ketika yang mengajukan itu adalah kamu, tapi kamu menggunakan data orang lain. Misalnya kalian menggunakan KTP kalian, KTP pribadi, tapi kalian memasukkan nomor rekening orang lain, itu dipastikan tidak akan lolos. Karena ketika mereka ingin mentransfer uang tersebut, mereka akan cek kembali data-data yang kalian kirimkan dengan nomor rekening atau nama di rekening untuk diproses pencairan. Jadi kalau seandainya data-datanya nggak lengkap, sudah dipastikan itu tidak akan lolos. Apalagi tidak sinkron. Misalnya kalian menggunakan KTP orang tua atau mungkin menggunakan nomor rekening orang lain, itu tidak bisa. Dan beberapa aplikasi pinjaman uang online ini saat ini meminta menyertakan slip gaji ya. Jadi slip gaji yang ada beberapa penambahan itu seperti slip gaji, ID card pekerjaan, bukti bekerja, nomor telepon perusahaan. Kalau itu sih masih banyak yang nggak pakai itu ya. Dan saran aku buat kalian yang mungkin masih terdesak masalah keuangan, usahakan untuk meminjam uang dari aplikasi yang sudah OJK. Kadang-kadang sih yang udah OJK juga ya seperti nggak OJK ya, seperti ilegal jadinya. Kadang-kadang beberapa debt collector nakal itu ya seperti itulah, mereka itu seperti memaki, menjatuhkan harga diri seseorang dan lain sebagainya. Tapi saya yakin untuk yang sudah OJK mungkin tidak seperti itu ya. Dan mudah-mudahan untuk yang masih legal ya segera bisa jadi legal dan resmi, dan bisa mengevaluasi kembali beberapa tindakan-tindakan yang mungkin saat ini dianggap kurang pantas. Dan sebelumnya buat kalian yang mungkin nanti pengen tanya-tanya, kalian boleh tuliskan di kolom komentar di bawah ini, dan nanti kita akan langsung bantu jawab sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman kita. Dan beberapa waktu belakangan terakhir ini banyak teman-teman yang minta saran untuk aplikasi pinjaman uang online terbaik ya. Kalau yang terbaik sih saya nggak berani jelasin, tapi kalian bisa lihat di video-video sebelumnya dan nanti kalian bisa simpulkan sendiri pinjaman uang online apa yang menurut kalian memang benar-benar bisa membantu kalian. Kalau yang ilegal jangan. Kenapa? Karena memang di samping limitnya yang dikit, sudah pasti tenornya yang cepat. Karena dan pinjamannya juga nggak banyak. Saat ini pinjaman uang online yang terbanyak itu hanya sekitar 1 juta atau 2 juta rupiah. Itu juga sulit kita nemukannya. Mesti memang sudah, karena saat ini pinjaman uang online itu seperti kartu kredit ya. Memang kita harus merintis dulu dari dikit bisa sampai naik-naik terus. Jadi nggak ada yang langsung bisa sampai 20 juta, 30 juta. Itu mungkin ada, tapi kita memang harus merintis limitnya dulu terlebih dahulu, seperti Kredivo atau mungkin Akulaku. Itu kan limitnya lumayan banyak. Kalau untuk di Akulaku bisa sampai 25 juta rupiah, kalau untuk di Kredivo itu sampai dengan 30 juta. Dan mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Kalau buat kalian yang mungkin belum punya pengalaman untuk melakukan pinjaman uang online, mungkin ada baiknya kalian harus membaca dulu semua persyaratan dan ketentuannya, supaya nanti kalian nggak memiliki rasa penyesalan di belakang hari. Yang namanya pinjaman uang online itu hampir di semua pinjaman uang online sudah pasti ada biaya administrasi, sudah pasti ada biaya bunga,
dan sudah pasti ada biaya denda keterlambatan ketika kita telat dalam melakukan pembayaran. Jadi sebelumnya aku pengen ngedoain dulu buat kalian yang mungkin saat ini masih dalam masa tahap-tahap perbaikan perekonomian ya, atau mungkin sedang banyak hutang. Mudah-mudahan segera bisa cepat kembali bangkit, kembali memperbaiki perekonomian kalian ya. Jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.